Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jika teman-teman adalah pengguna set-top box atau STB DVB-T2, tentu ada kalanya set-top box atau STB tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau bermasalah. Masalah yang ditimbulkan bermacam-macam, mulai dari kesalahan pengaturan sampai dengan masalah perangkat kerasnya atau biasa disebut dengan hardware. Nah, apabila perangkat kerasnya yang bermasalah, maka agak sulit nampaknya untuk memperbaiki dan bahkan harus membeli perangkat set-top box atau STB DVB-T2 yang baru lagi. Namun, untuk masalah umum lainnya yang dapat terjadi, teman-teman dapat melakukan langkah-langkah berikut yang akan saya jelaskan sesuai dengan gejala atau masalah yang muncul. Tapi dengan catatan ya teman-teman sekalian, setiap set-top box atau STB DVB-T2 akan sedikit berbeda dalam penanganannya sesuai dengan merek dan juga tipenya. Nah, untuk referensi, teman-teman juga dapat mencarinya pada mesin pencarian seperti Google atau yang lainnya, dan juga pada buku manual pada set-top box teman-teman. Oleh karena itu, mulai saat ini simpan baik-baik buku manual atau panduan pemakaian dari set-top box teman-teman di rumah. Nah, sebelum kita melakukan pemecahan masalahnya, dipastikan dulu ya teman-teman sekalian terkait dengan settingan dan pencarian channelnya sudah baik dan juga benar terlebih dahulu. Nah, berikut adalah masalah-masalah yang sering terjadi pada set-top box DVB-T2. Yang pertama, tampilan pada TV blank atau kosong, biasanya ada tulisan no sinyal. Yang kedua, remote control tidak bekerja. Yang ketiga, gambar tersandat atau nge-freeze. Yang keempat, STB atau set-top box DVB-T2 yang mati total. Yang kelima, tidak terdengar suara baik pada semua channel ataupun salah satu channel. Yang keenam, yaitu set-top box DVB-T2 ngehang. Yang ketujuh, munculnya error code. Nah, yuk kita bahas satu persatu sebagaimana penanganan masalahnya. Masalah pada STB yang paling umum adalah tampilan pada televisi yang ngeblank atau tidak ada sinyal yang tertuliskan no sinyal. Pemecahan masalahnya adalah cek input pada TV apakah terkoneksi dengan baik antara output pada set-top box ya, yaitu HDMI ya, kabel HDMI, RCA ataupun yang lainnya, dan pastikan juga mode sumber input pada televisi ke saluran yang benar. Yang kedua, cek input pada STB dapat berupa kabel, antena atau koaksial, pastikan terhubung dengan baik. Yang ketiga, cek kabel power atau sumber listrik terhubung dengan baik pada set-top box atau power on. Yang keempat, cek apakah set-top box dalam posisi standby atau power on ya. Masalah yang kedua yang sering muncul yaitu remote control tidak bekerja. Pemecahan masalahnya yaitu yang pertama, teman-teman juga bisa ngecek sumber listrik pada remote baterainya ya teman-teman sekalian. Yang kedua, pada beberapa remote terdapat tombol set-top box. Tekan terlebih dahulu tombol tersebut sebelum mengoperasikan tombol yang lain. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu gambar mengalami freezing atau tersendat-sendat atau seperti kaset yang rusak. Pemecahan masalahnya yaitu cek kualitas dan kekuatan sinyal pada menu set-top box. Apakah sedang terjadi pelemahan pada sinyal? Yang kedua, teman-teman bisa merestart set-top box dengan mematikan dan menyalakan kembali. Pastikan juga sumber listrik terhubung dengan baik. Yang ketiga, cek kabel dan port input pada set-top box apakah tersambung dengan baik atau tidak. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu set-top box mati total. Ini ada beberapa kasus ya teman-teman sekalian. Nah, untuk kasus-kasus tertentu untuk pemecahan masalahnya itu, pertama teman-teman bisa mengecek apakah kabel power tersambung dengan baik atau tidak. Yang kedua, dapat dicoba dengan outlet sumber listrik yang lain. Yang ketiga, dapat dicoba untuk mereset kembali set-top box-nya. Jika tiga pemecahan masalah itu tidak bisa berfungsi dengan optimal, maka teman-teman bisa dibawa ke tempat servis set-top box atau servis. Ini kemungkinan besar yang kena adalah hardware-nya.
atau mungkin teman-teman juga bisa mengganti set-top box yang baru. Yang ke masalah yang selanjutnya adalah tidak ada suara pada semua channel. Kalau ini pada semua channel kasusnya, maka teman-teman cek pengaturan volume pada televisi dan set-top box. Cek juga apakah mode mute sedang digunakan. Yang kedua, cek kabel input audio pada konektor RCA berupa warna putih dan merahnya ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya jika yang terjadi adalah masalah hilang suara pada satu channel, maka teman-teman cek pengaturan ya audio pada channel tersebut, yaitu mono atau stereo. Nah, kalau misalkan suaranya nggak ada, biasanya itu mono, kemudian teman-teman pindah menjadi diubah ke stereo. Yang kedua, yaitu cek pengaturan opsi audio pada channel tersebut ya, bilingual dan lain-lain sebagainya. Nah, masalah yang selanjutnya adalah set-top box ngehang pada posisi tertentu. Ya, teman-teman bisa melakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara hard restart pada set-top box dengan cara mencabut dari sumber listrik lalu menyalakannya kembali. Yang kedua adalah mereset set-top box ke factory default atau sesuai dengan setelan dari pabrikan dan melakukan pengaturan kembali. Nah, masalah selanjutnya adalah ini masalah yang terakhir ya teman-teman, yaitu masalah munculnya error code ya. Ada kode error. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Yaitu teman-teman bisa melakukan pencarian penyebab error code tersebut pada mesin pencarian yang sesuai dengan merek dan model set-top box yang digunakan oleh teman-teman sekalian melalui Google ataupun yang lainnya. Ini akan memberikan informasi-informasi yang banyak sekali untuk teman-teman sekalian. Nah, semoga bisa menjadi pemecah masalah dan pada kebentuan yang sedang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, jikalau tips-tips yang saya berikan ini ada yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan teman-teman, mungkin karena faktor dari merek atau tipe dari set-top box teman-teman sekalian. Karena setiap set-top box ataupun merek dari set-top box itu mempunyai karakter dan juga settingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teman-teman bisa mengkonsultasikannya kepada service center terdekat ataupun tukang servis terdekat. Semoga bisa membantu dan meringankan masalah teman-teman sekalian terkait dengan masalah set-top box ini. Ya, demikian informasi yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya teman-teman sekalian dalam menambah hasanah penanganan set-top box DVB-T2 yang tidak bisa atau diajak kompromi. Apabila banyak kesalahan, misinformasi, dan ilustrasi yang tidak pas, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita senantiasa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.